Halo YouTube, selamat datang di LCCO. LCCO membahas tentang tutorial YouTube seputar YouTube dan menjadi YouTuber yang berbahagia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang satu hal yang sangat menarik, yaitu apakah seorang YouTuber pemula akan gagal di tahun ini? Simak apa yang membuat YouTuber pemula akan gagal di episode kali ini. Nah, untuk mengetahui apa hal-hal yang membuat YouTuber pemula akan gagal, simak terus LCCO dan jangan lupa untuk subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari LCCO dan YouTube kalian, channel kalian tidak akan gagal. Yuk langsung kita cek kira-kira penyebab kegagalan apa. Jangan khawatir, LCCO akan memberikan solusinya. Yuk. Nah, langsung akan kita bahas kira-kira apa yang menyebabkan seorang YouTuber pemula akan gagal di tahun ini. Yang pertama adalah tidak fokus pada niche. Seperti yang saya sampaikan, niche adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber pemula. Niche ini merupakan nyawa dari channel kalian yang harus kalian pakai dari awal nanti sampai terakhir kalian akan ber-YouTube ini. Jadi pangsa pasar apa yang akan kalian tuju? Kebanyakan kegagalan disebabkan oleh tidak fokus. Contoh nih, saya berikan salah satu contoh di sini. Nah, ada berbagai macam video di situ, ada berbagai macam playlist yang tidak fokus di mana niche-nya berada. Misalkan kalau niche kalian adalah niche memancing, ya fokus saja untuk memancing, bagaimana memancing dan memancing di mana, strike apa ikannya, kemudian alat pancingnya apa, kemudian umpan mancingnya apa. Itu yang namanya niche secara fokus. Jangan sekali-sekali mengisi channel mancing dengan unboxing. Jangan sekali-sekali merubah niche dalam video kalian. Kenapa? Karena kita masih YouTuber pemula. Hal ini akan mengakibatkan kebingungan algoritma YouTube untuk mengenali siapa kita. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mengulik algoritma, saya sudah buatkan videonya bagaimana cara algoritma YouTube bekerja. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian timbul pertanyaan, Bang, gue udah fokus nih pada niche. Lalu, kenapa channel saya masih tidak ditemukan? Kenapa channel saya masih sepi penonton, Bang? Nah, kalian harus buka analisa kalian kira-kira kenapa. Dan yang pertama, penyebab sepinya channel kalian yang sudah fokus pada niche adalah kelemahan di SEO. Apa itu SEO? SEO sering kita ucapkan tapi kadang tidak paham artinya apa. SEO adalah Search Engine Optimization. Nah, bagi kalian yang ingin lebih tahu, lebih mengenal dan lebih memahami SEO, kalian bisa mempelajari di video ini. Saya sudah buatkan cara untuk mencari keyword. Yang pertama adalah cari dulu keyword yang akan kalian pakai untuk video kalian. Seperti ini contohnya ya. Bisa kalian lihat. Setelah keyword atau kata kunci kalian temukan, selanjutnya kalian bisa buat judul. Nah, ini bagian dari SEO. Judul ini juga menentukan bagaimana nantinya video kalian bisa temukan. Sudah ada di sini juga, silahkan ditonton. Ya, cara membuat judul yang benar supaya video kalian ditemukan. Kemudian bagian yang lain dari SEO ini apa? Bagian yang lain adalah deskripsi, ya. Seperti apa cara membuat deskripsi yang benar? Ini sudah ada juga. Nih, kalian tonton ya. Deskripsinya seperti ini, sudah lengkap di situ. Kalian ikutin aja, kalian praktekkan. Lalu selanjutnya thumbnail. Nah, thumbnail juga penting agar orang melihat dan mengklik video kalian. Sudah saya buatkan videonya cara membuat thumbnail yang baik, yang menarik, supaya bisa menarik perhatian orang untuk menonton dan diklik. Lengkap semuanya ada di sini, ya. Jadi itu tadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana kok sepi, dan mungkin SEO-nya belum disetting. Nah, tuh yang kedua, saya akan sampaikan YouTuber pemula akan gagal pada tahun ini karena pingin instan, pingin cepat berhasil, pingin cepat sukses tanpa berkeringat, tanpa bersusah payah. Nah, kalian kalau lihat untuk channel-channel yang sudah besar yang memiliki subscriber ribuan, 100.000, itu berapa video yang dia upload? Paling nggak dia telah mengupload 300 video. Untuk YouTube yang memiliki 100.000 subscriber, kemudian yang 500.000 itu sekitar 300 sampai dengan 500 video mereka telah upload.
Dan untuk yang jutaan subscribernya, pasti dia juga telah memposting, membuat video sekitar 500 sampai dengan 900-an video. Jadi ini proses panjang, seperti YouTuber pemula semuanya pengen serba instan. Nah, ini akan menyebabkan YouTuber akan gagal pada tahun ini. Jangan, semuanya ada proses. Kita harus luangkan waktu, kita harus punya waktu kapan harus membuat video, meluangkan waktu kapan harus mengedit, kapan harus riset judul, kapan harus mencari keyword, kapan harus membuat thumbnail. Semuanya di planningkan dengan baik. Nah, itu akan membuat kalian nantinya berhasil. Jadi semuanya tidak ada instan. Proses dalam sebuah YouTube adalah proses maraton, bukan proses sprint yang hanya 50 meter 100 meter selesai. Tapi ini proses maraton, proses panjang yang harus dilalui, baik itu meluangkan waktu, bukan menghabiskan waktu ya. Kalian harus meluangkan waktu, lalu juga mengeluarkan biaya untuk hal ini. Ya, biayanya apa? Macam-macam, dari alat syuting kalian, kemudian mungkin kuota yang harus kalian pakai untuk upload video ini, kemudian dari alat untuk rekaman sendiri, soundnya bagaimana, kemudian lightingnya seperti apa. Kalau kalian vlogger ya harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu membutuhkan biaya juga. Jadi proses YouTube ini adalah proses yang panjang, dan kalian tidak bakal bisa hanya untuk instan, cepet-cepetan, pengen dapat subscriber, pengen dapat viewer yang banyak. No way ya. Jadi kalian yang hanya ingin untuk sukses secara instan, lupakan sukses di YouTube. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 selanjutnya adalah mentalitas. Saya bicara tentang mentalitas sebagai seorang YouTuber pemula. Sebagai seorang YouTuber pemula, saya telah bahas di sini di video ini kira-kira bagaimana akan menjadi mentalitas atau memiliki mindset yang hebat sebagai seorang YouTuber. Tonton di sini ya, sudah ada. Kita harus persiapkan mentalitas kita. Jangan sampai mentalitas kita adalah mentalitas yang mengakali. Ya, mengakali apa? Mengakali YouTube. Apakah YouTube bisa diakali? Ya bisa, cuman kesempatannya 0, sekian. Semuanya telah diperhitungkan oleh YouTube. Kalian mau mengakali seperti apa? Mau sub for sub, saya kasih tahu. Jangan melakukan sub for sub. Kenapa? Kalian harus tahu bahwa cara kerja algoritma untuk menilai sebuah video, cara kerja algoritma untuk merekomendasikan dan video kalian bisa ditemukan di search engine-nya YouTube adalah 1, audience retention. Yang kedua adalah watch time. Nah, seberapa panjang orang bisa nonton video kalian, berlama-lama di video kalian, dan menikmati video kalian. Itu yang akan menjadi poin dari algoritma YouTube. Sedangkan kalau sub for sub, kalian minta subscribe satu orang untuk subscribe balik, kemudian ditambahin embel-embel bahwa hey bang, tonton ya 1 menit paling nggak supaya nggak spam. Aduh, itu menghancurkan channel kalian. Artinya apa? Kalau kalian minta seperti itu, kemudian orang lain menonton hanya 1 menit, maka itu akan menghancurkan audience retention kalian. Percayalah. Watch time nambah, tapi berapa? 1 menit. Nah, karena orang yang kalian minta sub itu belum tentu menyukai konten dari video kalian, konten dari channel kalian. So, yang masih senang dengan sub for sub, hentikan, stop it. Ya, sekarang juga. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan minta untuk nonton 1 menit pada orang lain. Hancur. Pasti channel kalian akan terjerembab, akan terjerumus ke dalam search bar yang paling bawah sana. Tuh, ya. Kemudian yang selanjutnya, nomor berapa? Nomor 4. Apa itu nomor 4? Yang bisa membuat YouTuber pemula akan gagal di tahun ini. Konsistensi. Ya, saya telah membahas bagaimana cara agar menjadi konsisten. Tonton di sini, sudah ada lagi semuanya. Ya, tonton saja di sini agar kita sebagai YouTuber pemula ini konsisten, karena YouTube memang
menuntut kita untuk menjadi konsisten. Paling tidak 1 minggu sekali upload lah, ya kan? 2 minggu sekali terlalu lama ya. Jadi 1 minggu sekali kalian harus upload. Dan bagaimana caranya agar menjadi konsisten? Simak di sini nih, video ini sudah ada. Kalian harus planning kan segala sesuatunya dengan baik, rencanakan dengan baik sebagai seorang YouTuber agar kalian tidak kehilangan atau tidak kehabisan ide. Caranya ada di sini, silahkan tonton ya. Jadi itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah pertanyaan selalu seperti ini, Bang, bagaimana caranya mendapatkan subscriber? Bang, bagaimana caranya untuk mendapatkan viewer? Nah, saya sampaikan di sini di video ini bahwa untuk mendapatkan subscriber dan juga viewer itu akan terjadi secara alami. Biarkan orang mensubscribe video kalian secara alami. Jangan seperti tadi sub for sub ya. Nanti pada saatnya kalau kalian sudah dapat momentumnya, maka subscriber itu akan kalian dapatkan, viewer itu akan kalian dapatkan. Oleh karena itu tadi yang penting nomor 1 saya sebutkan tadi, kalian harus perbaiki SEO kalian. Bagaimana riset keywordnya, bagaimana kalian mencari judulnya, bagaimana kalian membuat deskripsi, bagaimana kalian meluangkan waktu untuk membuat thumbnail. Itu penting sekali. Jadi seperti itu ya untuk mendapatkan subscriber dan juga viewer. Jangan khawatir, semuanya ada prosesnya. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini proses maraton, bukan proses mie instan yang bisa dibikin dengan cepat. Tidak ya, ini proses panjang dari sebuah YouTube. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bang, bagaimana cara untuk mendapatkan subscriber juga viewer? Maka telah saya bikin video juga di sini, kalian bisa tonton. Ada 3 hal utama yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber pemula. Yang pertama adalah value, ini value video dan juga value channel. Yang kedua adalah kualitas, yaitu kualitas konten dan juga kualitas pendukung. Yang ketiga adalah karisma. Tonton di sini, sudah ada lagi nih ya. Silahkan tonton dan kalian pelajari. Maka subscriber dan juga nanti viewer akan secara alami datang ke kalian. Satu saja hal yang kalian miliki dari ketiga hal tersebut, maka kemungkinan video kalian akan meledak. Tapi kalau dari 3 itu tidak ada satupun yang kalian punya, kalian harus segera memperbaikinya. Gitu ya. Apalagi kalian punya pertanyaan tentang YouTuber pemula akan gagal pada tahun ini? Nah, tadi saya sudah sampaikan dan juga saya sudah berikan solusinya. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang lain, kalian bisa layangkan lewat komentar di bawah ini. Silahkan berkomentar, silahkan tanyakan. Saya akan pasti jawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, lalu loncengnya kalian nyalakan agar kalian menjadi YouTuber yang sukses, menjadi YouTuber yang berkembang, channelnya meledak. Tinggal menunggu momentum yang tepat. Terima kasih telah menonton. Tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube.